Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8B Biokimia 2 yang beranggotakan saya Nuriski Hardadinanti dengan ujung NIM 042. Saya Sinta Amelia dengan ujung NIM 032. Saya Dela Sulastri dengan ujung NIM 026. Adapun materi yang kami bahas adalah katabolisme asam lemak. Tujuan: mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami katabolisme asam lemak. Materi singkat: katabolisme asam lemak merupakan proses pemecahan asam lemak di dalam tubuh untuk menghasilkan energi. Proses ini berlangsung terutama di mitokondria melalui jalur beta oksidasi, di mana asam lemak diuraikan secara bertahap menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA kemudian masuk ke siklus Krebs dan rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP dalam jumlah besar. Asam lemak menjadi sumber energi utama saat tubuh berpuasa atau kekurangan karbohidrat. Selain sebagai penghasil energi, katabolisme asam lemak berperan penting dalam menjaga keseimbangan metabolisme dan mendukung fungsi fisiologis tubuh secara optimal. Alat yang digunakan yaitu laptop dan handphone sebagai penunjang video. Bahan yang digunakan yaitu keju. Keju mengandung asam lemak jenuh yang dapat dikatabolisme melalui proses beta oksidasi untuk menghasilkan energi. Lemak pada keju juga membantu penyerapan vitamin larut lemak, namun konsumsinya perlu dibatasi karena kandungan lemak jenuhnya cukup tinggi. Alpukat. Alpukat merupakan sumber asam lemak tak jenuh tunggal yang berperan dalam metabolisme lipid dan penyediaan energi. Asam lemak ini juga membantu menjaga keseimbangan kolesterol dan mendukung kesehatan jantung. Kacang tanah. Kacang tanah mengandung asam lemak tak jenuh yang berfungsi sebagai cadangan energi. Asam lemaknya dapat dikatabolisme saat tubuh membutuhkan energi tambahan dan turut mendukung keseimbangan metabolisme. Telur. Telur, terutama kuningnya, mengandung asam lemak jenuh dan tak jenuh yang berperan dalam pembentukan membran sel dan produksi energi. Lemak telur juga membantu penyerapan vitamin larut lemak. Minyak goreng. Minyak goreng merupakan sumber asam lemak yang digunakan tubuh sebagai penghasil energi. Namun konsumsinya perlu dikontrol karena penggunaan berlebihan dapat berdampak pada kesehatan dan metabolisme tubuh. Prosedur proyek: 1. Mempelajari dan memahami pokok bahasan mengenai asam lemak. 2. Menentukan objek yang akan diamati sesuai dengan materi asam lemak. 3. Persiapan dalam membuat video. 4. Perekaman video dimulai dari pembukaan, merekam objek yang diamati hingga penutup. 5. Pengeditan video hingga selesai. Tahap 1. Beta oksidasi. Pada gambar tahap 1 ditunjukkan proses beta oksidasi asam lemak. Contohnya asam palmitat yang berlangsung di mitokondria. Rantai asam lemak dipotong secara bertahap pada karbon alfa dan beta, sehingga setiap siklus menghasilkan satu molekul asetil-CoA, 1 NADH, dan 1 FADH2. Sesuai gambar, dari asam palmitat dihasilkan 8 asetil-CoA serta NADH dan FADH2 yang kemudian akan masuk ke tahap selanjutnya. Tahap 2. Siklus asam sitrat. Pada tahap 2 pada gambar, 8 asetil-CoA yang dihasilkan dari beta oksidasi masuk ke siklus asam sitrat. Di dalam siklus ini, asetil-CoA dioksidasi sempurna menjadi CO2. Gambar menunjukkan terbentuknya 16 CO2 yang sesuai karena setiap asetil-CoA menghasilkan 2 CO2, sehingga 8 asetil-CoA menghasilkan 16 CO2. Pada tahap ini juga dihasilkan sejumlah besar NADH dan FADH2. Tahap 3. Rantai transport elektron. Pada tahap 3, NADH dan FADH2 dari tahap 1 dan tahap 2 mendonorkan elektronnya ke rantai transport elektron. Elektron akhirnya ditangkap oleh oksigen dan membentuk H2O, dan energi yang dilepaskan digunakan untuk mengubah ADP dan fosfat anorganik menjadi ATP, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Contoh asam palmitat. Gambar tersebut menunjukkan katabolisme asam palmitat C16 melalui jalur beta oksidasi di dalam mitokondria. Asam palmitat terlebih dahulu diaktifkan menjadi palmitoyl-CoA, kemudian mengalami pemecahan rantai karbon secara bertahap melalui 4 reaksi berulang, yaitu oksidasi, hidrasi, oksidasi, dan pembelahan tiolitik. Setiap siklus beta oksidasi menghasilkan satu molekul asetil-CoA, NADH, dan FADH2, serta
memendekkan rantai asam lemak 2 atom karbon. Proses ini berlangsung berulang hingga seluruh rantai terurai, sehingga dari asam palmitat dihasilkan 8 molekul asetil CoA. Artinya, pada asam palmitat dihasilkan 7 NADH, 7 FADH2, dan 8 asetil CoA. Selanjutnya, masing-masing asetil CoA akan memasuki siklus asam sitrat, di mana dalam satu siklus akan dihasilkan 10 ATP yang berasal dari 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP. Total ATP sama dengan 7 NADH ditambah 7 FADH2 ditambah 8 asetil CoA, sama dengan 7 dikali 2,5 ATP ditambah 7 dikali 1,5 ATP ditambah 8 dikali 10 ATP, sama dengan 108 ATP. Karena pada tahap aktivasi asam lemak diperlukan energi sebesar 2 ATP, maka energi bersih yang dihasilkan dari katabolisme asam palmitat adalah 106 ATP. Sebagai perbandingan, katabolisme glukosa menghasilkan energi sebesar 32 ATP yang diperoleh dari total ATP sama dengan glikolisis ditambah piruvat menjadi asetil CoA ditambah TCA, sama dengan 2 NADH ditambah 2 ATP ditambah 2 NADH ditambah 2 siklus, sama dengan 7 ATP ditambah 5 ATP ditambah 20 ATP sama dengan 32 ATP. Kesimpulannya, katabolisme asam lemak berlangsung di dalam mitokondria melalui tahapan beta oksidasi, siklus asam sitrat, dan rantai transport elektron. Pada beta oksidasi terjadi pemutusan rantai karbon asam lemak secara bertahap menjadi asetil CoA disertai pembentukan NADH dan FADH2. Asetil CoA selanjutnya dioksidasi dalam siklus asam sitrat, sedangkan NADH dan FADH2 dimanfaatkan pada rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP. Rantai karbon yang panjang serta tingkat reduksi yang tinggi menyebabkan asam lemak mampu menghasilkan ATP dalam jumlah besar. Oleh karena itu, asam lemak berperan sebagai sumber energi utama dan paling efisien bagi tubuh. Demikian video dari kami akhiri dengan puasa